Selama tahun 2024 ini, brand gawai Xiaomi sudah mengeluarkan beberapa ponsel baru dari bulan Januari hingga sekarang. Seperti biasa, Xiaomi menawarkan ponsel berspesifikasi menarik dengan harga yang terjangkau. Anda tertarik pada ponsel baru dari Xiaomi? Berikut daftar harga smartphone Xiaomi terbaru di Indonesia. Februari 2024, Xiaomi Indonesia hadirkan Redmi A3. HP yang pertama kali hadir di pasar India ini menjadi penerus dari Redmi A2 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023. Menariknya, Redmi A3 ini bisa dibilang tampil glow up dan sangat beda dari pendahulunya. Alih-alih menggunakan modul persegi seperti HP entry pada umumnya, Redmi A3 malah menggunakan modul lingkaran besar mirip HP flagship Xiaomi 13 Ultra. Di bagian layarnya, Redmi A3 sudah menggunakan panel IPS LCD yang cukup luas yaitu 6,71 inci. Ukuran layarnya yang luas ini sudah cukup menarik untuk aktivitas multimedia seperti nonton atau main game ringan. Desain bezelnya pun masih wajar dengan ukuran rasio bodi ke layar 82,9%. Dari Redmi A series generasi pertama sampai Redmi A3, sistem operasi yang digunakannya yaitu stok Android alias Android murni. Jadi, HP ini pun tak menggunakan MIUI seperti HP Redmi atau Xiaomi lainnya. Namun, berbeda dari Redmi A2, Redmi A3 menggunakan Android reguler, bukan edisi Go. Sebagai HP kelas entry, baterai berkapasitas besar dan awet jadi hal yang wajib. Hal inilah yang membuat Xiaomi menghadirkan baterai 5000 mAh pada Redmi A3. Ukuran kapasitas baterai sebesar ini sudah jadi hal yang wajar. Sebab salah satu hal yang diunggulkan HP kelas entry adalah ketahanan untuk penggunaan harian. Poco F6 jadi salah satu sajian paling hot dari Poco pada 2024. Suksesor dari Poco F5 itu diperkenalkan di pasar global pada Mei 2024. Sebagian dari Anda mungkin memiliki ekspektasi lebih terhadap Poco F6. Wajar bila hal tersebut terjadi, sebab pendahulunya sukses menancapkan standar yang tinggi untuk sebuah HP kelas menengah atas. Poco F6 pun saya pikir mengikuti jejak sang pendahulu lantaran punya value yang menarik. Poco F6 merupakan kembaran dari Redmi A3 Turbo. Karena itu, SoC yang dipakai keduanya sama yakni Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Posisi SoC ini ada antara Snapdragon 7 Gen 3 dan Snapdragon 8 Gen 3. Ia ada di atas Snapdragon 7 Gen 3, tetapi masih jauh di bawah Snapdragon 8 Gen 3. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2? Jaraknya tipis, tetapi Snapdragon 8S Gen 3 masih ada di bawahnya. Siapapun yang melihat bodi belakang Poco M6 4G mungkin tidak akan sadar kalau ini adalah HP kelas 2 jutaan. Saya pun cukup terpukau dengan tampilan punggungnya yang terlihat mahal, memiliki konsep dual tone dengan dua kamera besar secara vertikal dengan tambahan bulatan LED flash ring light. Material belakangnya bahkan menggunakan bahan kaca, yang biasanya cuman ada di HP kelas 5 jutaan ke atas. Kelebihan material kaca adalah tampilannya yang terlihat lebih premium serta sensasi genggaman yang lebih menyenangkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Poco M6 4G masih mampu berikan pengalaman yang lancar tanpa lagging. Ponsel ini memiliki chipset Helio G91 Ultra yang merupakan generasi lanjutan dari Helio G88. Redmi 13 akhirnya dijual secara resmi di Indonesia sejak 6 Juni 2024. Smartphone ini jadi penerus Redmi 12 dan juga varian lebih tinggi dari Redmi 13C. Redmi 13 adalah smartphone entry level yang ditenagai oleh prosesor Helio G91 dari MediaTek. Hal ini menjadikan Redmi 13 sebagai HP dengan chipset Helio G91 pertama di Indonesia. Mengintip spesifikasi, Redmi 13 memang ditujukan untuk keperluan komunikasi, media sosial,
dan bermain game ringan hingga menengah. Redmi 13 datang dari material bodi belakang yang menggunakan kaca premium. Cukup jarang ada smartphone entry level yang memiliki material bodi terbuat dari kaca. Bahkan, HP kelas mid-range sekalipun masih banyak yang menggunakan polikarbonat. Selain itu, resolusi layar HP ini juga sudah Full HD dengan refresh rate 120 Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Redmi 13 juga sudah bersertifikasi IP53 sehingga HP ini tahan terhadap percikan air dan debu. Pada Maret 2024, Xiaomi 14 resmi hadir di Indonesia, menandai kehadiran ponsel unggulan dari Xiaomi yang telah diperkenalkan di pasar global pada bulan sebelumnya melalui Mobile World Congress di Barcelona. Bersama dengan Xiaomi 14 Ultra, ponsel ini menawarkan beragam keunggulan di berbagai sektor, mulai dari desain hingga performa kamera. Dibekali dengan konfigurasi triple kamera 50 megapiksel, Xiaomi 14 menawarkan pengalaman fotografi yang memukau. Lensa Leica Sumilux Optical Lens dengan bukaan 1.6 memberikan hasil yang tajam, kontras, dan berwarna. Kemampuan zoom optik hingga 3.2x juga memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dari jarak jauh dengan detail yang baik. Layar OLED 6,36 inci dengan resolusi 1.5K kristal memberikan pengalaman visual yang memukau. Bezel tipis membuat rasio layar terhadap bodi mencapai 89,3%, menciptakan tampilan yang luas dan imersif. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 generasi ketiga, Xiaomi 14 menawarkan performa yang tangguh dan responsif. Dukungan RAM LPDDR4X5 dan memori internal UFS 4.0 juga memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan multitasking yang cepat. Xiaomi menyebut ponsel ini sebagai HP Redmi series pertama yang menghadirkan layar melengkung. Hal ini menjadikan bezel di kiri dan kanannya sangat tipis, sehingga menghadirkan rasio bodi ke layar yang sangat tinggi yakni sekitar 89,7%. Saya bisa bilang kualitas layar Redmi Note 13 Pro sekelas flagship karena sudah kantongi berbagai fitur unik dan menarik. Salah satunya adalah cakupan sertifikasi layar Dolby Vision dan HDR10 yang umumnya hanya bisa ditemukan di kelas flagship 10 jutaan. Perihal kamera, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan 3 sensor belakang. Yang pertama merupakan sensor utama 200 megapiksel, memiliki fitur PAF segala arah dan sudah dibekali OIS Optical Image Stabilization. Kamera keduanya adalah sensor ultrawide 8 megapiksel dengan sudut keluasan 120 derajat. Kamera ini berjalan pada fixed focus dan tidak memiliki autofocus seperti pada kamera utama. Lalu, kamera ketiganya adalah sensor makro 2 megapiksel. Redmi Note 13 5G telah rilis secara global pada Januari 2024, bersamaan dengan anggota Note 13 series lainnya yaitu Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 13 5G mengusung panel layar AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Ukurannya 6,67 inci pada resolusi Full HD. Dimensity 6080 merupakan chipset MediaTek yang ditujukan untuk kelas menengah. Kendati dipakai Intel P55 5G di harga 1 jutaan, namun performa Dimensity 6080 memang menempatkannya pada jajaran chipset di HP seharga 3 jutaan, seperti Snapdragon 695 5G. Redmi Note 13 5G disusun dengan 3 kamera di belakangnya. Kamera utamanya menggunakan resolusi jumbo 108 megapiksel. Menurut penelusuran yang saya lakukan, tidak dapat ditemui pen stabil gambar OIS Optical Image Stabilization pada kamera utama. Anda mesti pastikan tangan tidak goyang saat menekan tombol shutter demi menghindari blur. Kendati HP ini tidak memiliki kamera telefoto khusus, Xiaomi mengklaim bahwa ponsel sanggup melakukan pembesaran lossless sebanyak 3 kali. Adapun pada kamera selfie-nya, menggunakan resolusi 16 megapiksel. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 13 megapiksel.
Desain Redmi Pad Pro memiliki ciri khas layar, frame, dan back cover yang rata. Sisi belakangnya tampak minimalis karena kamera diletakkan begitu saja di bagian bodi tanpa sebuah modul. Bagi saya, tablet dengan ketebalan 7,52 mm ini enak dilihat, mau yang varian warna abu-abu atau biru. Penampilannya yang simpel memberikan kesan elegan dan profesional. Back covernya yang terbuat dari aluminium punya finishing matte seperti satin. Hal itulah yang membuat sang tablet memberikan impresi yang nyaman saat disentuh, sekaligus mencegah noda sidik jari menempel dengan mudah. Dapur pacu Redmi Pad Pro disokong Snapdragon 7S Gen 2 rancangan Qualcomm. SoC ini telah lebih dahulu dipakai Redmi 13 Pro dan Poco X6 dalam khazanah keluarga Xiaomi. Komponen lain yang tak kalah penting adalah ISP Spectra sebagai pengolah gambar dan DSP Hexagon yang bertugas sebagai prosesor AI. Snapdragon 7S Gen 2 dibuat oleh Samsung Semiconductor dengan fabrikasi 4 nanometer. Redmi Pad Pro menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 bersama dengan RAM LPDDR4X 8GB dan penyimpanan UFS 2.2 sebesar 256GB. Banyak orang yang skeptis dengan Samsung setelah SoC buatan mereka, Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Gen 1, tidak cukup oke dalam hal efisiensi dan manajemen panas. Namun, Snapdragon 7S Gen 2 berbeda. Sebagai sebuah tablet, memiliki layar luas menjadi hal yang cukup penting. Tidak heran jika Infinix X4 punya layar berukuran 11 inci. Untuk kelas harganya, ukuran layarnya ini sudah sangat baik, membuat penggunaan tablet jadi terasa lebih nyaman dan puas. Rasio layar ke bodinya bahkan cukup tinggi yaitu 81%. Infinix X4 dibuat dengan desain bezel yang cukup tipis di sekelilingnya. Hal ini tentu membuatnya terlihat lebih luas, apalagi saat digunakan untuk menonton. Meski begitu, Anda tidak perlu khawatir akan sering mengalami salah sentuh karena hal itu juga sudah dipertimbangkan. Selain memiliki tampilan layar bagus, Infinix X4 juga dibekali kualitas stereo speaker yang bukan main. Bahkan, terdapat 4 buah speaker yang membuat output suaranya jadi lebih lantang. Keempat speaker ini juga punya posisi yang pas, yaitu 2 di kanan dan 2 di kiri saat tablet dalam posisi landscape. Dengan begitu, aktivitas seperti menonton video atau bermain game jadi terasa lebih imersif saat dipadukan dengan kualitas layarnya. Salah satu hal yang cukup diunggulkan dari Infinix X4 ini adalah performanya. Bagaimana tidak, tablet ini ditenagai oleh salah satu chipset 4G terbaik bikinan MediaTek yaitu Helio G99. Chipset yang hadir sejak tahun 2022 ini tampaknya masih menjadi pilihan favorit beberapa brand untuk mendapatkan performa tinggi, terutama Infinix. Infinix turut membawa ponsel pintar lainnya yang lebih terjangkau selain Hot 40 series ke Indonesia, yaitu Infinix Smart 8 Pro yang dibanderol seharga 1,3 jutaan. Ponsel pintar ini didukung oleh chipset dari MediaTek, yaitu Helio G36 dan dipadukan dengan konfigurasi memori RAM 8GB serta ROM 128GB berjalan dengan sistem operasi Android 13 Go version. Sama seperti Hot 40 series yang baru meluncur, Smart 8 Pro juga memiliki kemampuan RAM expansion hingga 16GB dan memorinya dapat ditambah dengan kartu SD hingga 2TB. Menariknya ponsel ini hadir dengan tampilan punch hole yang biasanya diadopsi ponsel-ponsel kelas mid-range dan kelas atas. Pada sisi kamera, ponsel ini mengusung dual kamera 50MP yang telah dilengkapi kecerdasan buatan. Lalu untuk kamera depannya hadir dengan lensa 8MP. Menjaga ciri khas Infinix, ponsel ini menggunakan baterai besar yaitu 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 10 watt. Infinix baru saja mengumumkan peluncuran dari varian ponsel Infinix Hot 40i. Perangkat ini menggabungkan fitur dan desain kelas atas dengan harga yang terjangkau. Melalui Infinix Hot 40i,
perusahaan memperkenalkan kemajuan penting di segmen ponsel pintar, menampilkan kamera selfie 32 megapiksel dan kapasitas penyimpanan signifikan sebesar 256 GB, dengan RAM yang dapat diperluas hingga 16 GB. Perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang mencari fungsionalitas dan gaya, dilengkapi dengan kamera ganda 50 megapiksel yang didukung oleh quad LED ring flash, memastikan fotografi berkualitas tinggi. Performa Infinix Hot 40i didukung oleh prosesor Unisoc T606 yang andal, menjadi basis dari kekokohan untuk penggunaan sehari-hari. Kemampuannya dalam menghasilkan performa maksimal juga didukung GPU Mali G57 MP1 dengan frekuensi 650 MHz. Infinix Note 40 resmi diperkenalkan hadir di pasar Indonesia pada 21 Maret 2024 lalu. Sejatinya, ini merupakan produk HP kelas menengah yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Walaupun harganya relatif murah dan terjangkau, HP Infinix ini tetap tampil dengan desain dan spesifikasi yang layak dipertimbangkan. Tidak bisa dipungkiri, performa menjadi salah satu keunggulan yang terlihat ditawarkan oleh Infinix Note 40. Sebab HP Infinix ini diketahui hadir mengadopsi performa chipset MediaTek Helio G99 Ultimate. Keunggulan lain yang dibawa hadir Infinix Note 40 yakni layar berpanel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Ini merupakan layar berukuran luas, yakni 6,78 inch yang mampu menyuguhkan tampilan gambar dalam resolusi Full HD+. Infinix mengklaim, bidang layar ini didukung pula tingkat kecerahan puncak sampai 1300 nits dengan kedalaman warna 10 bit. Di sektor kamera, Infinix Note 40 hadir menyuguhkan susunan 3 lensa melalui punggung belakangnya. Sebagai kamera utama, didapuk lensa beresolusi 108 megapiksel yang ditemani 2 lensa lain dan LED flash untuk bantu pencahayaan di kondisi gelap. Kamera utama beresolusi tinggi di HP Infinix ini mendukung pengambilan gambar dengan hasil yang tergolong jernih dan berkualitas. Pasar Indonesia kedatangan HP mid-range yang sangat menarik dari Infinix yaitu Infinix Note 40 series. Ada 2 model yang hadir, yaitu Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro. Sebagai model yang lebih tinggi, Infinix Note 40 Pro menawarkan kemampuan dan spesifikasi menarik, salah satunya ada pada sektor charging. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari layarnya ini adalah menawarkan kepuasan yang baik. Ukuran layarnya luas yaitu 6,78 inci menggunakan desain layar curved atau lengkung. Hal ini membuat ukuran bezelnya terlihat tipis dengan ultra narrow bezel 55 derajat curved dan rasio layar ke bodi mencapai 89,6%. Untuk kualitasnya, Infinix Note 40 Pro mengandalkan panel AMOLED yang cukup cerah dan mampu menghasilkan warna yang kaya. Fitur pengisian daya utamanya mengandalkan fast charging 70 watt multi-speed. Menariknya, terdapat 3 mode pengisian daya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan Anda. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi waktu atau pemakaian saat baterai sudah terisi penuh. Misalnya low temp mode dengan kecepatan pengisian daya yang rata-rata, tapi memiliki keamanan yang lebih baik. Bahkan, saat dibandingkan dengan hyper mode, bodinya mampu menghasilkan suhu yang lebih rendah hingga 10 derajat selama proses pengisian daya. Mode ini juga mampu membuat daya baterai jadi lebih awet seharian.